Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Gonzales, NIM 1816030078, akan membacakan ujian tengah semester Perencanaan Sumber Daya Manusia MSA. Yang pertama, jelaskan apa yang teman-teman pahami mengenai perencanaan sumber daya manusia. Mengapa organisasi atau perusahaan perlu melakukan perencanaan sumber daya manusia dan kapan harus melakukan perencanaan sumber daya manusia. Yang saya pahami mengenai perencanaan sumber daya manusia yaitu proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan. Mengapa organisasi atau perusahaan perlu melakukan perencanaan sumber daya manusia? Yaitu untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dengan pekerja, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Dan kapan harus melakukan perencanaan sumber daya manusia? Yaitu apabila akan mendirikan suatu organisasi atau perusahaan, seperti memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, juga mengembangkan keterampilan dan pekerjaan melalui program pelatihan agar karyawan terlatih dan terdidik. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana mendapatkan tenaga kerja sebagai sumber daya manusia yang memiliki kemampuan prima dan relevan dengan bidang bisnis yang akan kita laksanakan. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dengan menggunakan strategi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia dilakukan untuk membantu personal yang berkualitas dan berketerampilan, kemampuan kerja, disiplin, dan loyalitas kerja kepada suatu perusahaan. Strategi yang harus dipelajari yaitu pelatihan, pendidikan, pembinaan, rekrutmen, perubahan sistem, kesempatan, dan penghargaan. Selanjutnya yang ketiga, jelaskan bagaimana hubungan perencanaan sumber daya manusia sebagai kegiatan manajemen sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Tujuan dari perencanaan sumber daya manusia adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Yang keempat, jelaskan strategi manajemen sumber daya manusia yang memiliki 5 komponen pokok, terdiri dari filsafat, kebijaksanaan, program, kegiatan, dan proses sumber daya manusia. Yang pertama yaitu filsafat. Filsafat yaitu sifat menyeluruh sumber daya manusia, seperti moral, agama, ekonomi, sumber daya manusia, dan yang lainnya. Kebijaksanaan yaitu kebijakan dalam mengambil keputusan perusahaan. Program yang akan dilaksanakan dalam sebuah perusahaan ke depannya, bagaimana perjalanan perusahaan. Kegiatan, yaitu kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan oleh perusahaan untuk masa yang akan datang. Proses manajemen sumber daya manusia, sebuah proses sistematis yang dilakukan oleh lembaga dalam rangka memperoleh, memanfaatkan, mengembangkan, mempertahankan, serta memuaskan personil sehingga senantiasa menampilkan kinerja terbaik dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kelima yaitu jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam dalam perencanaan sumber manusia. Yang pertama yaitu nilai-nilai. Pengambilan keputusan yang membuat kebijaksanaan di lingkungan sebuah organisasi adalah manusia, makhluk yang hidup di dalamnya, dan dengan nilai-nilai yang mengatur kehidupan sebagai makhluk individu dan sosial.
Yang kedua yaitu kondisi yang menekan. Faktor ini adalah sesuatu tekanan dari faktor luar yang tidak dapat diletakkan atau dihindari, yang harus mengambil keputusan atau membuat kebijaksanaan yang berbeda dari keputusan yang semula akan ditetapkan. Yang ketiga yaitu institusi atau peraturan, yaitu pengambilan keputusan atau pembuatan kebijaksanaan dibatasi oleh bidang persona, organisasi atau perusahaan sebagai institusi yang terikat pada bidang bisnis masing-masing. Yang keempat itu kepribadian dan intelijensi, bersumber dari dalam diri pengambil atau pembuat keputusan. Kebijaksanaan berupa faktor kepribadian dan intelijensi dan dapat dilaksanakan atau ditambah. Yang kelima yaitu kualitas data atau informasi. Yang keenam, tingkat kepastian atau certainty. Yang terakhir yaitu 7 perkembangan politik, kondisi politik nasional, dalam negeri, dan interpersonal atau global. Sangat besar pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi negara, di mana sebuah organisasi melakukan operasional bisnis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.